Apa persiapan sebelum mulai affiliate marketing supaya dapat 10 juta rupiah dengan cepat? Nah, jadi saya mau bahas ini terutama khusus buat Anda-Anda yang hari ini pengen dapat duit atau sumber income baru dari internet, terutama lewat affiliate marketing. Dan ada beberapa di antara Anda yang kemudian mungkin chat kepada saya gitu ya, tanya, Pak, saya mau mulai persiapannya dari mana supaya tidak salah jalan. Nah, jadi Anda harus perhatikan ada kurang lebih 3 bagian utama yang akan saya bagikan kepada Anda dalam video kali ini. Dan kalau Anda tonton sampai selesai, Anda akan tahu ya dari awal bagaimana cara mau mulainya sampai kemudian kita mulai praktek di fase pertamanya seperti apa. Nah, jadi sebelum mulai, perkenalkan nama saya Kristu Teru. Saya biasanya membantu teman-teman yang ingin dapat sumber income baru, terutama menggunakan bisnis internet, pakai konten video. Ya, that's why kenapa ada nama video monetizer. Nah, jadi hari ini konten kita adalah tentang apa aja persiapan yang perlu Anda lakukan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi, hal yang paling penting di awal itu adalah bukan dari saya sebaiknya jual apa. Ya, karena banyak orang hari ini itu mikirnya dari produk. Nah, ternyata ini salah. Ketika saya cari dan saya praktekkan itu di lapangan, ketika Anda mulai dari produk itu biasanya adalah sesuatu yang terbalik. Banyak orang berpikir bahwa saya suka ini, Pak. Saya hobi ini, Pak. Ya, saya merasa ini tuh enak, Pak, gitu ya. Wah, lengkap lah. Subjektif dia mengatakan seperti itu. Bahwa produk ini sudah nomor uno, terbaik punya. Pertanyaan saya adalah, kalau seumpama produknya memang oke, pertanyaannya adalah, ada nggak orang-orang di luar sana yang kemudian membutuhkan produk tersebut? Nah, ini pertanyaannya nih, kalau seumpama ada, mereka sebetulnya benar nggak memang membutuhkan produk itu? Kalau seumpama mereka tidak membutuhkan produk itu, berarti walaupun Anda udah ngotot mau jual dan pasarnya ternyata terlalu kecil, terlalu sempit, banyak yang nggak suka dan lain sebagainya, Anda hanya akan capek buang waktu. Ya, oleh karena itu urutannya harus Anda balik. Anda mulai dari sini dulu. Ini start Anda nomor 1. Ya, ini nomor 1 nih. Saya mau tulis nomor 1. Mulai dari sini. Jadi, ini nomor 1 nih apa? Market. Nah, jadi Anda coba. Ya, dalam salah satu cerita yang saya temukan tentang seorang bilioner di Amerika, dia itu diminta untuk memulai karirnya dari $100 tanpa nama asli di kota yang sama sekali tidak mengenal dia. Langkah pertama yang dia mulai adalah banyak orang itu butuh apa saat ini. Nah, dia cari. Kebetulan di internet ada. Dia cari-cari. Orang lagi cari apa nih selama ini? Oh, ternyata banyak yang cari ban. Banyak yang cari pembantu rumah tangga. Banyak yang cari asisten, memperbaiki ini. Terus kemudian butuh tenaga kerja untuk pabrik baja. Ternyata di situ ada pabrik baja besar. Terus kemudian ada yang cari rumah. Nah, dia bilang, wah, kalau seumpama saya udah tahu, ya misalnya saat itu yang dia butuhkan adalah tadi saya tulis ya ban, terus kemudian IRT gitu ya, kok IRT? Ya PRT, pembantu rumah tangga gitu ya contohnya, terus kemudian pabrik baja sama rumah. Nah ini contohnya nih. Jadi ternyata dia bilang seperti ini, saya mulai dari yang modal saya kuat dulu. Nah modalnya mana yang dia kuat? Ternyata dia cuma punya $100. $100 itu kan kurang lebih kalau rupiah kan 1,5 juta rupiah. Udah, dalam 190 hari dia harus bisa lipatkan $100 ini jadi 1 juta US dollar. Gimana caranya gitu ya? Nah, dia berarti dia mulai dari sesuatu yang dia mampu kerjakan. Nah, ternyata baja ini dia coret karena sangat beresiko, berbahaya sekali, dia nggak mau. Ya aslinya kan saya bukan orang yang butuh banget nih dengan sesuatu pekerjaan yang beresiko nyawa. Karena saya harus kembali lagi ke keluarga saya nanti setelah 100 hari gitu ya. Jadi dia mulai dengan apa? Bantu orang bersih-bersih rumah sambil dia nyari ban apa yang saya bisa jual. Nah ternyata dari ban ini dia bisa lipat. Dia dapat ban bekas, dia perbaiki atau dia bersihkan dan lain sebagainya, dia langsung tawarin ke orang, dia dapat beberapa $100. Wah lumayan nih saya bisa hidup dari sini.
dapat beberapa ratus dolar, terus kemudian dia cari lagi ban lagi, dia cari mobil, dia bisa jual mobil, dari mobil dia mulai cari bisnis apa yang dia bisa mulai kembangkan, dan dia lanjut ke rumah. Nah, jadi dari ban ke mobil ke rumah, itu flow-nya seperti itu. Kenapa? Karena market membutuhkan. Kalau seumpama dibalik, saya kan sukanya vape, Pak, rokok elektrik. Tapi ternyata tidak ada market yang butuh. Di sini nggak ada vape. Saya sukanya baju, Pak. Ternyata baju tidak masuk ke sini. Selain karena orang butuh, Anda juga harus lihat berapa profit yang dia dapat. Nah, ternyata profit dari ban itu lumayan banget. Walaupun ban bekas gitu ya. Dibilang ban ini kalau kita ambil dari tempat sampah berarti kan modalnya nol. Dia jual itu saat itu bisa beberapa ratus dolar, bahkan ada yang sampai 1.000 dolar. Wah, itu lumayan banget ya. Memang jumlah ban yang dijual bukan cuma satu, beberapa unit. Nah, dari situ Anda coba lihat dan Anda ambil esensinya. Banyak orang hari ini fokusnya adalah dari produk. Ya, coba dibalik. Marketnya butuh apa dulu? Setelah Anda tahu marketnya butuh apa, Anda baru cari produk yang dibutuhkan dan mana itu kasih komisi gede buat Anda. Ya, nah jadi konsep ini kalau seumpama Anda memahami, berarti kita mulainya dengan cara seperti ini. Anda bisa lihat dari orang terdekat Anda. Kalau Anda rencananya cuma pengen lokal, Anda cuma pengen orang di sekitar Anda, kira-kira mereka butuh apa? Tanyanya gimana, Pak? Cari taunya bagaimana, Pak? Ya gampang, chatting aja. Ya, chatting. Anda bisa tanya dengan cara seperti ini. Anda butuh apa gitu ya. Atau misalnya Anda bisa pakai Google Trend. Nah, Anda bisa cek di Google Trend kira-kira orang di Indonesia misalnya, kalau Anda mau mainnya lebih gede daripada kota Anda, mereka sedang cari apa nih tahun-tahun ini atau bulan-bulan ini. Kata kunci apa yang mereka sedang cari? Misalnya dalam musim Lebaran ya pasti baju. Ya Anda bisa jual itu. Tetapi di luar Lebaran, apakah baju ini masih oke? Kalau ternyata memang masih oke, Anda bisa lanjutkan. Paham ya? Misalnya juga yang selalu orang cari, ada beberapa nih yang saya tahu ya. Misalnya keperluan anak, aksesoris handphone, ya, belanja, tiket, terus kemudian trip, liburan, dan lain sebagainya. Nah, cuman ternyata dari Google Trend yang saya temukan salah satu yang paling banyak orang cari adalah bagaimana cara hasilkan uang dari internet. Kenapa begitu? Karena walaupun Anda ketemu produk pun, Anda tetap butuh cara untuk mempromosikan itu di internet. Nah, that's why kenapa topik ini ternyata gede banget. Nah, itu yang kemudian salah satu alasan utama saya mulai menekuni bidang ini. Video monetizer, bagaimana cara menghasilkan uang di internet lewat video, itu contohnya. Ya, kenapa? Karena ternyata banyak sekali orang butuhkan. Nah, jadi prinsipnya kalau seumpama Anda udah tahu, Anda udah menentukan kira-kira Anda mau mulai dari mana, Anda tinggal lihat, ada nggak produk di sini yang kemudian bisa menjawab kebutuhan mereka. Mereka kan butuhnya adalah apa yang harus saya lakukan, ya kan? Bagaimana cara saya mulai, cara saya promosi, cara cari produk, cara bangun sistem, cara bikin video, cara closing dalam video, apa aksesoris yang dibutuhkan, itu contohnya. Nah, sehingga keputusan saya mulai dari satu produk namanya KDAM 3.0. Ya. Nah, KDAM 3.0 ini tujuannya adalah apa? Dia ingin mengedukasi orang-orang tentang affiliate marketing. Ya, affiliate marketing itu sendiri apa, Pak? Bicara tentang bagaimana cara Anda bisa dapat duit dari internet, bukan sebagai reseller, bukan sebagai dropshipper, tapi Anda merekomendasikan sebuah link affiliate, ya. Link affiliate yang ujungnya ketika orang buka, dia akan masuk ke toko atau produk tertentu, ya mereka tinggal beli dari situ. Ada CS-nya yang bisa bantuin mereka di sana, bukan Anda. Ya, tapi kalau Anda mau bantu-bantuin jawab, juga boleh juga, nggak apa-apa. Nah, terus kemudian, ketika toko melihat ada transaksi dari link affiliate Anda, ya mereka akan tahu, oh ini link affiliate saya nih, oke saya akan kasih komisinya ke Chris, misalnya seperti itu. Ke Anda misalnya, Pak Budi, Pak Andi gitu ya, Anda yang rekomendasikan, Anda nanti linknya ada namanya. Jadi misalnya nih, abc.com, ya garis miring, ref, Chris. Nah ini contohnya aja seperti ini. Jadi kata kunci di belakang ini kayak nomor rekening kita, ya kan? Kayak OVO Anda, GoPay Anda ya. Kalau nomornya sampai salah ya berarti Anda terima duitnya, bahaya banget. Jadi ini yang kemudian membedakan link affiliate itu komisinya ke Anda atau ke saya atau ke orang nggak tahu kita siapa.
Ya, nah jangan sampai link affiliate Anda salah. Nah, jadi mulailah dari market. Kalau seumpama Anda udah tahu, oh market hari ini banyak sekali yang membutuhkan tentang alat ngelas baja. Wah, ya udah silakan jual itu. Cuman pertanyaan saya, seberapa banyak orang butuhkan itu? Kriterianya ada beberapa, ya. Saya nggak terlalu jelaskan di sini. Kita akan lanjut ke produk poin berikutnya. Tapi intinya seperti ini. Kalau seumpama Anda hari ini mau jualan produk, coba fokus produknya adalah sesuatu yang orang banyak cari, ya. Terus kemudian yang komisinya besar, bisa kasih komisi besar ke Anda. Komisinya berapa, Pak? Kurang lebih ya, 20 sampai 50%. Itu komisi dari affiliate. Minimal Anda dapat komisi di 100.000. Nah, kebetulan kalau seumpama Anda ambil KDAM 3.0, dan Anda ambil dari link affiliate yang ada di kolom deskripsi di bawah, Anda akan dapat harga promo. Ya, kebetulan ada harga promo potongan 50% dari 988.000 jadi 488.000. Ya, itu kalau Anda ambil dari link di bawah di deskripsi. Nah, sehingga kalau seumpama nanti Anda beli ini atau Anda jual ini lagi kepada orang-orang, Anda udah dapat komisi 50% nantinya. Jadi berapa nih? Komisinya Anda berarti di 244.000. Nah, ini oke nggak? Ya. Jadi kalau 50% ini di sini, kalau 20% ternyata masih di kurang lebih Rp100.000. Nah, jadi kalau Anda ambil KDAM dengan harga promo 488, Anda dapat komisi 50%, kita 244.000 ketika ada orang yang beli, ya. Jadi Andi beli nih. Oke, terus kemudian Andi bisa jual ke si Budi misalnya. Nah, Budi beli di 488. Oke ya. Anda terima berapa? Anda terima 244.000. Sesimpel itu. Dan setiap hari saya lihat ada orang closing. Ya, ada Ibu Siti, ada Pak Priantomo, ada teman-teman saya closing. Itu saya lihat di komunitas. Ada setiap hari orang closing. Dan kalau Anda buka websitenya nanti di dalam deskripsi, Anda bisa lihat kapan orang terakhir closing di situ. Tiap hari ada orang closing. Dan menariknya adalah komisinya ditransfer. Dan saya kenapa teman-teman di komunitas itu posting. Oh, saya udah dapat nih closing sekian. Itu mereka terima duit. Gitu ya. Nah, jadi kuncinya ada di sini. Kalau seumpama Anda udah mau memulai affiliate, ingat sekali lagi, jangan sampai Anda salah pasang link. Ya. Jadi yang terpenting adalah link affiliate Anda. Nah, link affiliate ini penting banget, ya. Jadi setelah Anda tahu market butuh, Anda mulai mempromosikan link affiliate Anda. Anda sebar link affiliate tersebut ke sosial media secara konsisten. Nah, caranya gimana, Pak? Gampang. Anda bisa pakai konten edukasi. Ya, misalnya nih ya, affiliate dari KDAM itu fokusnya ada 2. Tentang orang yang pengen belajar tentang apa itu bisnis, tentang apa itu affiliate, atau orang yang pengen dapat sumber income baru dari affiliate, dari produk digital ini. Nah, tinggal kita bagi nih kontennya. Oh, berarti kalau orang mau belajar, kita kasih konten belajar. Betul ya? Kalau orang mau dapat duit, ya kita kasih konten tentang bagaimana cara menghasilkan duit dari situ. Sesimpel itu kok. Ya, nah jadi kontennya ini. Atau Anda bisa juga kasih tentang polling. Ya, atau kemudian pertanyaan, question. Ini bisa pakai apa? Ini bisa pakai Instastory. Ya, yang gampang aja. Anda kasih pertanyaan, kira-kira oke nggak kalau seumpama bisa dapat tambahan 1 juta, 2 juta tiap bulan dari internet, hanya lewat handphone. Kalau oke, bisa mulai dari KDAM. Nah, kalau mereka jawab oke itu, Anda bisa DM mereka. Jadi gitu aja, ya. Jadi, mulai dari lakukan yang simple. Anda bisa taruh link affiliate Anda di mana? Gampang. Misalnya di bio, atau di deskripsi video, atau Anda ketika WA, Anda ingatkan mereka. Status bisa juga. Anda posting di story bisa dikasih link juga, hyperlink gitu kan. Logonya kan seperti ini, link. Nah, kasihlah link affiliate Anda, ya. Jadi tujuannya adalah supaya ketika orang memang dia tertarik untuk beli, mereka sudah teredukasi, mereka akan masuk ke link Anda. Oke? Setelah mereka beli, ya Anda terima komisi. Sebenarnya sesimpel itu. Pak, saya pinginnya tetap jual produk fisik dan lain sebagainya. Kenapa kok Bapak nggak cerita tentang itu?
banyak cerita tentang produk digital ya, karena saya tipe orang yang kalau bisa mengurangi hal-hal yang ribet. Produk fisik itu dari pengalaman saya, dari kita harus stok barang, kita harus kirim, belum lagi kalau seumpama lagi lebaran gini misalnya ya, atau lagi akhir tahun misalnya, itu ekspedisi mandek di pelabuhan, di stasiun kereta api, di terminal bis dan lain sebagainya. Kita nggak tahu dia mandek di mana. Dan bisa jadi barang itu mau dikirim sampai di lokasi salah alamat. Padahal semua kita udah tulis benar. Nah, mungkin itu error dari pengiriman atau apapun lah, kita nggak pernah tahu masalahnya di mana. Nah, jadi saya ingin mengurangi itu. Dan saya kenapa ketika saya bermain di produk digital, orang beli, orang pesen, transfer, saya langsung terima komisi, mereka langsung terima produk, selesai, itu enak banget. Simple gitu prosesnya, ya. Nah, itu alasan kenapa saya bermain di produk digital. Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya tentang bagaimana Anda harus mulai dan seperti apa kira-kira produk yang bisa Anda pilih ketika Anda memulai produk digital. Dan alasannya apa sih Anda memulai di situ? Ya, kita akan bahas di video berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut nih. Jadi Pak, kalau seumpama saya udah punya link affiliate, saya udah punya marketnya, udah tahu mereka butuhnya apa, saya udah punya produknya, saya udah punya link affiliate saya, lanjut nih, bagaimana cara promosinya? Nah, ini penting banget. Jadi Anda mulai melakukan promosi. Kenapa? Karena tanpa ada promosi, tidak ada orang yang akan tahu Anda bermain di affiliate. Tidak akan ada orang yang tahu Anda menjual sebuah produk atau merekomendasikan produk. Atau boro-boro begitu. Ayam goreng enak deket rumah saya aja, saya nggak tahu kalau nggak ada yang cerita kepada saya. Wah, ini tuh enak banget gitu. Ya, ketika Anda masuk, ayamnya gede, kebetulan dia pakai kecap, dia manis gitu ya, sambelnya cetar banget dan lain sebagainya. Wah, itu berkesan sekali. Dan saya nggak tahu kalau seumpama nggak ada teman yang kasih tahu kepada saya. Itu loh. Jadi merekomendasikan itu setiap hari kita lakukan. Tinggal kita bisa make money nggak dari situ. Nah, kalau Anda bisa make money dari situ, that's good. Why not? Kenapa kita nggak mulai dari sana? Nah, sekarang bagaimana cara promosinya? Nah, ini sebuah game yang sangat menarik. Saya suka banget nih bagian ini. Karena kerjaannya ya cuma promosi aja nih, affiliate itu. Promosi sambil membangun yang namanya personal branding Anda. Nah, personal branding seperti apa yang sebetulnya perlu Anda bangun di internet supaya orang mau beli produk Anda? Nah, sebetulnya simpel kok. Kalau seumpama Anda mau bangun personal branding dengan benar, Anda harus posisikan diri sebagai dokter. Dokter itu ngapain dia biasanya? Dia bantu. Dia bantu siapa? Dia bantu orang-orang. Supaya apa? Supaya mereka masalahnya hilang. Nah, contohnya apa nih masalah-masalah mereka? Mungkin mereka sakit, mungkin mereka ingin lebih sehat, mungkin mereka ingin menghilangkan sesuatu di anggota tubuh yang nggak bagus gitu ya. Mereka pengen kosmetik, mereka pengen saran supaya panjang umur dan lain sebagainya. Nah, jadi fokus Anda adalah Anda bukan jualan obat. Jangan salah, orang kalau jualan obat itu disebutnya apa? Detailer. Ini adalah teman-teman yang memang secara khusus di-hire oleh perusahaan farmasi untuk merekomendasikan obat-obat tertentu, mungkin ada yang baru, mungkin ada yang manjur, mungkin ada yang sedang dibutuhkan kepada dokter, kepada rumah sakit. Itu namanya detailer. Kalau dokter dia bukan jualan obat, jangan salah. Mereka menjual solusi, mereka menjual bantuan, mereka menjual jasa mereka supaya kalau sakit A butuhnya ini. Oh, kalau tidak sakit, mau lebih sehat, bisa dikasih ini. Itu aja. Dan Anda coba posisikan diri Anda sebagai orang yang membantu. Ya, sebagai orang yang membantu. Nah, ini kata kunci yang menurut saya banyak sekali orang-orang miss. Jadi kalau Anda punya sebuah produk, Anda bermain di affiliate, bagaimana cara dapat duit dari internet, bagaimana cara dapat duit dari video, Anda membantu mereka. Oh, saya mulai dari mana? Misalnya, ya. Mulai, oke. Mulai nih, terus kemudian kalau udah tahu cara mulainya, bagaimana cara melakukan? Ini kalau seumpama bicara tentang make money dari internet ya. Terus kemudian butuh alat apa saja. Oke, terus kemudian misalnya cara closing. Terus apa lagi? Kalau misalnya lewat sosmed tertentu harus bagaimana dan seterusnya. Nah, Anda dengan produk-produk Anda, coba Anda lihat. Anda bisa bikin konten misalnya pakai video, bahas tentang apa. Misalnya saya
menyarankan orang supaya menemukan handphone terbaik. Ya kan? Handphone terbaik supaya mereka pakai. Ada handphone yang bagus untuk video saja, bagus untuk foto saja, bagus untuk selfie saja. Ada yang bagus untuk kamera belakang saja, ada yang bagus untuk pencahayaan layarnya saja. Ada yang bagus untuk hanya bermain anak-anak saja. Ada yang bagus memang untuk bekerja, ada yang bagus secara modelnya aja. Nah, Anda coba membantu mereka menemukan produk yang tepat. Ada lagi orang yang fokusnya adalah membuat Anda terlihat seperti orang kaya misalnya. Terlihat seperti orang yang modis misalnya. Terlihat seperti orang pintar misalnya. Itu ada. Mereka memang orang-orang yang jago menata Anda tampil seperti apa. Ada. Dan bisa nggak di-affiliate-in? Bisa. Misalnya arahnya adalah, oh harus beli baju-baju ini. Anda jualan affiliate itu. Ya kan? Anda kasih edukasi kepada mereka. Oh harus mulai ini kalau mau kelihatan kaya. Misalnya seperti itu. Ada. Ya, cuman fokus Anda jangan di flexing. Ya, ini satu yang menjebak. Fokus Anda adalah, ingat, kita memang mau kelihatan kaya supaya ya mungkin Anda perlu postur. Anda perlu supaya terlihat sukses misalnya. Ada banyak orang yang memulai dari situ. Ada, ya. Nah, jadi fokusnya adalah Anda mulai dari personal branding. Ingat, fokus Anda adalah membantu. Kalau Anda sudah bisa membantu mereka, Anda akan mulai dicari. Oh, yang Anda rekomendasikan apa? Nah, itu. Dan saya kenapa? Ketika Anda ingin dapat duit dari internet, dan mungkin Anda merasa bahwa beberapa teman-teman Anda di lingkungan Anda mulai sama-sama butuh duit dari internet, gitu ya. Kita hapus saja ini. Oke. Misalnya mereka sama-sama butuh duit dari internet. Butuh sumber income baru. Anda bisa mulai dari mana? Dari KDAM 3.0. Kenapa begitu? Karena di sana mereka bisa belajar apa itu affiliate sambil mereka magang mempromosikan affiliate itu sendiri. Apa yang mereka bisa promosikan? Ya mereka bisa mulai dari mencari produk sendiri bebas. Atau buat saya yang paling mudah adalah saya tinggal mempromosikan aja KDAM itu sendiri. Karena si KDAM ini juga adalah produk yang bisa saya rekomendasikan dan kalau ada orang beli saya dapat komisi dari situ. Ya. Nah, langkah berikutnya adalah kenapa saya tertarik dengan menggunakan si KDAM ini. Sebenarnya simpel kok. Anda kalau membangun bisnis, Anda harus ingat ya, ada yang namanya funnel. Nah, ini penting banget. Mungkin ini baru Anda dengar. Tapi saya pengen Anda dengarkan ini. Funnel itu artinya begini. Ketika prospek ingin beli sebuah produk, mereka tidak serta-merta langsung beli. Ya, kenapa? Karena ada banyak faktor, misalnya harga, misalnya mereka butuh trust, mereka butuh info, mereka butuh dan lain sebagainya. Ini bagaimana cara Anda untuk menguasai itu supaya mereka pada akhirnya beli. Nah, ternyata kalau misalnya Anda mau membuat mereka seperti ini, apalagi produk-produk di harga atas 1 juta, di atas 10 juta, nggak bisa Anda minta langsung beli gitu ya. Anda butuh untuk pertama Anda kumpulkan data dulu. Kontak. Ya. Anda butuh sebuah produk yang gratis yang bisa mereka tukar dengan kontak mereka. Ya, jadi ketika mereka mau beli sesuatu, mereka butuh informasi dulu. Nah, Anda kasih free info ini atau free tips. Anda bisa kasih kepada mereka. Misalnya, orang mau beli franchise 200 juta. Apa yang harus Anda lakukan? Kasih info gratis dulu. Tukar dengan database supaya apa bisa di follow up. Ya, tujuannya ke sini. Nah, lalu setelah mereka dapat tips ini, baru kita tawarkan website pertama. Tentang apa? Produk. Nah, kita lakukan apa nih namanya di sini? Small sale. Nah, ini namanya funnel nih. Ya, jadi small sale itu ada di fase di tengah-tengah sini. Ini fase sendiri. Ini fase sendiri. Nanti di tengah-tengah bisa ditambahin lagi. Misalnya Anda punya medium produk, Anda punya high ticket, Anda punya produk-produk yang pokoknya harganya berjenjang. Ya, misalnya tangga beginilah. Makin lama semakin mahal. Semakin lama komisinya semakin besar, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Ya, karena kadang-kadang orang kalau mau beli mobil, itu mulai dari mobil-mobilan, dari mainan dulu. Orang kalau misalnya mau beli baju Hugo Boss,
Mulai dari mana? Dari matahari dulu misalnya. Oh, yang paling bagus, yang paling keren ternyata merek ini. Ketika dia mulai datang ke toko-toko merek ini di mall tertentu, ternyata ada yang lebih keren dari merek-merek ini, dia masuk ke situ. Ternyata ada yang lebih keren lagi, dia masuk lagi yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Itu contohnya, ada jenjang orang naik tingkat itu. Nah, jadi di dalam bisnis, Anda coba lihat, ada nggak produk affiliate atau ada nggak di dalam bisnis Anda yang memiliki sistem funnel seperti ini? Ya, Pak, tahu funnel ini dari mana? Dari KDAM. Kebetulan KDAM pakai konsep seperti ini. Orang ketika masuk, kita minta datanya dulu. Ditukar dengan tips gratis tentang apa itu affiliate. Anda bisa follow up, dari sistem juga ada melakukan follow up email. Sehingga chance orang untuk beli itu ada di follow up. Lebih gede orang akan beli kalau di follow up. Terus kemudian setelah mereka ambil yang gratis, mereka akan ditawari mau nggak ambil KDM dan seterusnya. Ini namanya simple funnel. Ya, kalau seumpama Anda punya produk seperti ini, Anda tuh bakal enak banget. Kenapa? Karena Anda tidak merasa bahwa, wah, link saya ini nggak ada yang beli, Pak. Karena saya nggak tahu nih ada orang klik apa enggak. Nah, tetapi kalau ternyata di tengah-tengah orang beli apa enggak ini ada satu di sini, yang kita dapat database mereka, Anda akan tahu, oh ada sekian orang yang tertarik. Atau mereka cuma sekedar info, pengen tahu doang gitu, boleh juga, nggak masalah. Yang penting Anda dapat database mereka. Oke ya, itu dulu yang penting. Nah, setelah itu, kalau mereka merasa sudah butuh, mereka merasa kalau memang sudah waktunya mereka perlu beli, sudah dapat informasi yang cukup, sudah ada trust dari Anda gitu ya. Setelah orang konsumsi, saya punya video beberapa kali, mereka biasanya mulai ada trust. Kita nggak pernah ketemu gitu loh. Trustnya dari mana ya? Dari lihat wajah saya, dari lihat penjelasan saya, kira-kira masuk akal apa enggak, bisa mereka lakukan apa enggak, baru mereka beli. Nah, itu prosesnya. Ya. Jadi, dalam proses ini kalau seumpama Anda punya funnel, Anda bisa follow up, itu bakal enak banget untuk bisnis Anda. Nah, jadi apa aja persiapan yang perlu Anda miliki sebelum Anda mulai funnel? Oke, kita rangkum ya. Pertama, mulai dari market, mulai dari pasar. Mulai dari orang yang memang butuhkan. Ya, jangan sampai kemudian Anda mulai dari produk. Karena setelah tahu ada orang butuh, baru Anda cari produk apa yang kira-kira oke. Ya. Lalu setelah produk ini ada, Anda mulai catat link affiliate Anda. Karena kita akan mulai menyebarkan hal tersebut. Link affiliate ini, bagaimana cara promosinya lewat konten-konten personal branding. Yang mana Anda menjadi seorang dokter. Anda membantu mereka mencapai goal mereka lebih cepat, lebih mudah, lebih murah mungkin, gitu ya. Sehingga kalau seumpama mereka merasa, terima kasih Pak, saya udah dibantu nih, gitu ya. Mereka akan ambil apa yang Anda rekomendasikan. Nah, sampai situ aja. Jadi kalau seumpama Anda hari ini udah mulai terbuka pikirannya, Anda pengen mulai, misalnya Anda bisa ambil dari KDM 3.0, linknya udah saya kasih di deskripsi, Anda bisa mulai dari situ. Jadi kita bisa ketemu di dunia yang sama, di dunia affiliate marketing. Nah, jadi sekarang pertanyaan saya, apa manfaat terbesar yang Anda dapat dari video ini? Apa pembelajaran baru? Mungkin sesuatu yang menarik, sesuatu yang mungkin insight buat Anda. Anda bisa tulis di komen, supaya kita bisa sama-sama tukar pikiran, kita bisa tahu apa yang Anda dapat dari saya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu untuk Anda. Dari saya, Chris Tuter.